Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Bangkulon Channel. Halo sahabat Bangkulon, pada kesempatan kali ini, Bangkulon akan menyajikan profil dari Gusti Sultan Cakra-Adiningrat yang kedua, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Sultan Qadirun. Namun sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke seluruh media sosial milik sahabat Bangkulon semua. Sahabat Bangkulon, Gusti Sultan Cakra-Adiningrat II bernama kecil Raden Abdul Qadirun. Beliau dilahirkan pada Sabtu Wage jam 11 tanggal 25 Rabiul Awal 1706 Saka. Beliau adalah putra dari Gusti Sultan Cakra-Adiningrat I dan wajib menggantikan ayahnya pada umur 24 tahun, sehubungan ayahnya yang sudah sepuh. Kemudian, Raden Abdul Qadirun tepat pada umur 27 tahun dinobatkan menjadi putra mahkota. Beliau dinobatkan pada hari Kamis, tanggal 8 Jumadil Awal tahun 1733 Saka dengan gelar Pangeran Adipati Cakra-Adiningrat. Sahabat Bangkulon, diceritakan dalam sejarah bahwa suatu ketika di Cirebon terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Bagus Idum dan komplotannya. Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati, aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Dengan menyebut Asmo Gusti Kang Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati. Kemudian, Gusti Pangeran Adipati Cakra-Adiningrat membawa barisan Madura membantu Cirebon, Sentana Madura dan keluarga dalam Madura ke Cirebon untuk mengatasi pemberontakan Ki Bagus Idum. Namun, pemberontakan itu dapat diselesaikan oleh pasukan Madura tanpa adanya peperangan, sehingga atas jasa inilah Pangeran Adipati Cakra-Adiningrat mendapat hadiah keris Jawa bertabur intan dan merah delima, serta nila widuri dari negara Belanda. Keris yang sangat indah dan tiada bandingnya di tanah Jawa dan Madura. Pada suatu waktu, Gusti Pangeran Adipati Cakra-Adiningrat diminta datang ke Betawi oleh gubernur dengan membawa 1000 barisan laskar Madura untuk menghadapi Inggris. Gusti Pangeran Adipati pun menyetujuinya. Namun setelah meminta restu kepada Sultan Sepuh, dan Gusti Sultan Sepuh pun tidak merestuinya, sehingga Gusti Abdul Qadirun pun tidak terlaksana berangkat ke Betawi bersama barisan Madura. Sahabat Bangkulon semua, tepat pada hari Sabtu tanggal 29 Rabiul Awal 1742, Gusti Pangeran Adipati Cakra-Adiningrat kemudian dinobatkan menjadi Sultan di Madura, melanjutkan tahta ramanda beliau dengan gelar Gusti Sultan Cakra-Adiningrat kedua. Dan beberapa waktu kemudian, Gusti Sultan Cakra-Adiningrat II diminta oleh Tuan Besar Gubernur Belanda, Jenderal van der Capellen, untuk mengirim putranya yang bernama Pangeran Suryodiningrat ke negeri Salibis. Sang pangeran membawa 200 barisan taruna naik kapal perang Komet di bawah komando Kolonel De Vicart berangkat pada hari Ahad 24 Jumadil Akhir 1752 Saka dan berada di negeri tersebut
selama kurang lebih 7 bulan. Genap 41 hari setelah kepulangan barisan Madura dari negeri Salibis tersebut, kemudian Gusti Sultan Abdul Qadirun pun mengutus putra mahkota beliau, yaitu Gusti Pangeran Adipati Tjoadiningrat, bersama Pangeran Suryodiningrat dan menantu beliau yakni Pangeran Atmojo Adiningrat bersama Sentana Panji dan barisan Madura sejumlah 1.500 orang untuk berperang ke Yogyakarta dalam Perang Diponegoro. Pasukan Madura berangkat pada hari Senin tanggal 22 Muharram tahun Jawa 1753. Laskar Madura berada dalam Perang Diponegoro selama 5 tahun lamanya. Kemudian setelah memenangkan peperangan, para laskar Sultan Qadirun pun kembali ke Madura pada hari Kamis tanggal 20 Sya'ban tahun 1757 Saka. Setahun kemudian, setelah peperangan tersebutlah, Gusti Sultan Abdul Qadirun mendapatkan tanda kehormatan dari Sri Maharaja Putri, yakni penghargaan Komandeur Netlew, dan banyak para pangeran yang lain juga mendapatkan medali akibat memenangkan peperangan dalam Perang Diponegoro. Pada tahun yang sama juga, tepatnya pada bulan Zulqa'dah, Gusti Sultan Abdul Qadirun mendirikan barisan infanteri dan kavalari dan yang dijadikan komandan adalah Pangeran Suryodiningrat dan Pangeran Sasradiningrat. 4 tahun kemudian, putri Gusti Sultan Abdul Qadirun yang bernama Raden Ayu Sarijah dijadikan istri oleh Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ke-7 di Surakarta pada hari Ahad bulan Zulqa'dah tahun Jumadil Akhir 1762 Saka. Kemudian diangkat dan bergelar Kanjeng Ratu Pakubuwono. Sahabat Bangkulon semua, Gusti Sultan Abdul Qadirun memiliki 46 putra-putri, yaitu putra-putri yang terlahir dari permaisuri Gusti Ratu Ajunan adalah 1. Raden Ayu Pangeran Atmojo Diningrat atau Gusti Raden Ayu Aisyah. 2. Raden Ayu Raija. 3. Pangeran Noto Adiningrat atau Hosen. 4. Raden Ayu Tumenggung Mangku Adiningrat atau Raden Ayu Raisa. 5. Raden Ayu Aryo Jajingras Miningrat atau GRA Zuleha. 6. Raden Ayu Fatimah. 7. Panembahan Cakro Adiningrat 7 atau Raden Yusuf. 8. Pangeran Surjo Adiningrat. 9. Ratu Pakubuwono 7 atau Raden Ayu Sarijah. 10. Raden Ayu Sriganten. Adapun yang terlahir dari Gusti Ratu Wetan adalah 1. Raden Abdul Bakir. 2. Pangeran Sosro Adiningrat. 3. Raden Ayu Nurisah. Adapun putra Gusti Sultan yang lain yang terlahir dari selir beliau adalah 1. Seorang putra meninggal waktu lahir. 2. Raden Ayu Supija. 3. Raden Ayu Marjam. 4. Satu putra meninggal kecil. 5. Pangeran Adinegoro. 6. Raden Ayu Janiba. 7. Raden Ayu Janijah. 8. Raden Ali meninggal muda. 9. Raden Ayu Asijah. 10. Raden Ayu Srimah. 11. Pangeran Cokro Negoro. 12. Pangeran Cokro Kusumo. 13. Raden Ayu Sapiah. 14. Raden Ayu Rasijah. 15. Raden Ayu Halimah. 16. Raden Ayu Satrija. 17. Raden Ayu Jumanten. 18. Pangeran Cokro Winoto. 19. Seorang putra meninggal. 20. Pangeran Mangkuadinegoro. 21. Pangeran Prawirwadinegoro. 22. Pangeran Prawirwadiningrat. 23. Raden Ayu Aryo Sosrodipuro. 24.
Raden Ayusripa. 25. Pangeran Surjonegoro alias Jokro Adiningrat bernama kecil Raden Hasim. 26. Seorang putra meninggal. 27. Seorang putra meninggal. 28. Raden Santara. 29. Pangeran Sosrowinoto. 30. Raden Ayu Aryo Purwowinoto. 31. Pangeran Surjowinoto. 32. Raden Ayu Aryo Jojokusumo. 33. Raden Ayu Kembar meninggal umur 2 hari. Sahabat Bangkulon semua, pada tahun 1234 Hijriah, Gusti Sultan Cakradiningrat II atau yang lebih masyhur dengan sebutan Sultan Kadirun kemudian membuka Masjid Agung Keraton yang dibangun oleh kakeknya dari semula yang hanya diperuntukkan untuk keluarga Telem saja, kemudian diwakafkan untuk masyarakat umum. Siapapun yang ingin beribadah di dalamnya, tidak ada larangan ataupun batasan. Pada malam Kamis jam 7 tanggal 11 Safar tahun Dal, Isaka, Marganing Tangis, Resi Prabu 1775. Sinuhun Gusti Sultan Cakradiningrat II berpulang ke rahmatullah pada usia 69 tahun setelah bertahta selama 24 tahun dan dikebumikan di Istana Masjid Kota Bangkalan. Sahabat Bangkulon semua, demikianlah seuntai kisah dan profil dari Gusti Sultan Cakradiningrat II, Raja ke-11 negeri Madura yang bertahta di Keraton Bangkalan. Semoga menginspirasi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share ke media sosial sahabat-sahabat Bangkulon semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.